Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya? Bekerja keras, belajar banyak hal, tapi di dalam sini, di dalam dada, rasanya ada lubang yang tidak pernah penuh. Kita sering menyebutnya burnout, kecemasan, atau sekadar lelah dengan hidup. Dunia hari ini memaksa kita untuk terus menjadi seseorang, tapi seringkali membuat kita lupa siapa kita di hadapan Sang Pencipta. Banyak orang bilang butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Tapi hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal bangun pagi atau olahraga. Kita akan bicara tentang riadatun nafsi, atau pelatihan jiwa. Sebuah teknologi kuno dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang divalidasi oleh ilmu saraf modern. Ini bukan sekadar tantangan, ini adalah perjalanan pulang. Dalam sudut pandang neuroscience, otak manusia memiliki plastisitas. Namun, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sudah menjelaskan konsep adat atau kebiasaan berabad-abad lalu. Beliau berkata bahwa hati itu seperti cermin. Jika setiap hari dibersihkan, ia akan memantulkan cahaya Tuhan. Kita akan membagi 21 hari ini menjadi 3 fase transformasi. Takhali, membersihkan hari 1-7 ta'i menghias hari 8-14 takhayyi. Merasakan kehadiran hari 15-21. Fase 1, takhali. Seni membuang beban hari 1-7. Minggu pertama adalah yang tersulit. Kita akan membuang sampah visual dan batin. Tasawuf praktis dimulai dengan pintu taubat. Bukan taubat yang hanya di lisan, tapi taubat nasuha. Praktek puasa lisan dari gibah dan keluhan. Setiap kali ingin mengeluh, ganti dengan istighfar. Data spiritual. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan dosa, maka akan ada bintik hitam di hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Refleksi. Bayangkan, hati kita adalah wadah. Bagaimana air bersih yang berupa ketenangan bisa masuk jika wadahnya penuh dengan lumpur dosa dan kebencian. Fase 2, tahali, menghias rumah jiwa, hari 8-14. Setelah dibersihkan, kita tidak boleh membiarkannya kosong. Kita harus mengisi ruang itu dengan zikir dan adab. Tasawuf bukan berarti meninggalkan dunia. Imam Junaid al-Baghdadi mengajarkan bahwa tasawuf adalah kamu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya keterikatan dengan selainnya. Di fase ini, kita belajar rida. Praktek sholat di awal waktu dan meditasi syukur atau muraqabah. Luangkan 10 menit setelah subuh hanya untuk duduk diam, menyadari nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa hidup adalah pinjaman. Self-improvement dalam psikologi ini disebut mindfulness. Dalam Islam, ini adalah ihsan beribadah seolah-olah engkau melihatnya. Fase 3, tajali, manifestasi cahaya, hari 15-21. Di minggu terakhir, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Responmu terhadap masalah berubah. Kamu tidak lagi mudah marah. Kamu mulai merasakan mahabbah atau cinta ilahi yang tak bertepi. Praktek selanjutnya, kita dapat mempertebal khidmat atau melayani sesama. Tasawuf praktis puncaknya adalah akhlak. Berikan kebaikan pada orang yang menyakitimu. Berikan sedekah pada saat sulit sebagaimana disebutkan dalam Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Bagaimana hati bisa bersinar, sedangkan bayangan dunia masih melekat pada cermin hatinya? Pada fase ini, kamu bakal menjadi pribadi yang selesai dengan diri sendiri. Kamu tenang karena tahu bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya kecuali miliknya. Sahabatku, 21 hari ini bukan tentang menjadi manusia sempurna. Ini tentang menjadi manusia yang terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut gagal di hari kelima atau ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hasil akhirnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap tetes keringatmu saat mencoba bangkit kembali. Dunia ini adalah ladang. Apa yang kita tanam dalam 21 hari ini dengan kesabaran akan kita tuai selamanya dalam bentuk kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mari kita mulai hari pertama sekarang. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Berikan komentar untuk saling mendukung dan mendoakan.